Shalom, Bapak Ibu saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali bertemu dalam program Belajar Bareng Tabernakel. Sebelum kita belajar lebih lagi dari firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri pada kami di sore hari ini. Kami mau belajar dari firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami ya Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian. Pada sore hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang tabernakel. Di waktu yang lalu kita sudah sampai di pelajaran tentang papan-papan kayu penaga. Kita dapat melihat bagaimana setiap kehidupan orang percaya itu bisa juga digambarkan seperti papan-papan yang tersusun, ya, yang harus bersatu satu sama yang lain agar dapat menjadi kuat, ya. Kita melihat Bapak Ibu saudara sekalian materi yang sudah kita pelajari di waktu yang lalu, yaitu kita ulangi kembali tentang tabernakel. Tabernakel di sini terdiri dari 3 bagian besar, yaitu yang pertama adalah halaman, kemudian ruang suci, kemudian ruang maha suci. Di sini kita melihat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita perlu melihat, kemudian merenungkan, kemudian merefleksi diri, kita sedang berada dalam perjalanan iman yang mana. Di pintu gerbang kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kita menghargai korban Kristus yang dilambangkan dengan mezbah korban bakaran. Kemudian setelah itu ada bejana pembasuhan atau kolam pembasuhan yang itu dapat kita gambarkan, kita maknai sebagai proses kita masuk ke dalam baptisan air. Kemudian selanjutnya kita juga masuk ke bagian ruang kudus. Di dalamnya terdapat 3 alat, ya, yaitu pelita emas, meja roti sajian, dan juga mezbah dupa. Dan kita melihat di sini Bapak Ibu saudara sekalian bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita pun hendaknya dapat berada dalam satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Di meja roti sajian kita bersekutu dengan firman Tuhan. Kemudian di pelita emas itu berbicara tentang kehidupan kita sebagai terang, yang juga dikatakan ada Roh Kudus yang terus mengingatkan kita tentang firman Tuhan dan menjadikan kita sebagai alat, menjadikan kita sebagai saksi-saksinya. Kemudian di mezbah dupa kita melihat ada satu alat mezbah dupa yang itu berbicara tentang kehidupan doa penyembahan kita kepada Tuhan. Dan selanjutnya di pintu tirai tapir ada perobekan daging. Kalau tadi pintu kemah itu berbicara tentang baptisan Roh Kudus, di pintu tirai ada perobekan daging, keakuan kita, ego kita semua diruntuhkan, sama seperti dikatakan korban Kristus ketika dia disalib. Terjadilah peristiwa yaitu perobekan tirai ini dari atas sampai ke bawah terbelah menjadi 2. Dan karena korban Kristus kita dapat masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Di sana dapati perjanjian tabut hukum Allah yang melambangkan satu hadirat Tuhan, persekutuan yang intim, persekutuan yang indah dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, disinilah kembali kita maknai, kembali kita mendapati bahwa kehidupan kita hanya di dalam Kristus kita dapat menghidupi seperti pola tabernakel ini. Di luar Kristus dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu. Tetapi kita bersyukur hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam Kristus kita dimampukan, kita kemudian juga dilayakkan untuk dapat masuk menghadap Tuhan di dalam hadirat-Nya yang kudus. Bapak Ibu, kita melihat di waktu yang lalu kita belajar tentang papan kayu penaga, ya. Papan kayu penaga ini kita melihat
Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya, tersusun dari kayu-kayu penaga yang bersama-sama diikat, ya, menjadi satu, disusun sesuai dengan ukurannya, disusun sesuai dengan apa yang menjadi perintah Tuhan, dan kemudian inilah yang menjadi gambaran kita sebagai orang percaya, kita hidup dalam satu kesatuan, dalam satu kekudusan di hadapan Tuhan, dipakai sebagai alat-alatnya. Papan-papan ini terbuat dari kayu penaga, disalut emas, ukuran lebar 1,5 hasta, tinggi 1,5 hasta, tinggi 10 hasta, kemudian tebalnya tidak disebutkan. Kaki tiap papan mempunyai 2 kaki dari perak yang beratnya 1 talenta, kemudian seluruhnya terdapat 48 papan, jadi ada 96 kaki, 96 talenta. Berdiri berjejeran dengan 2 pemegang, ya, yang masuk ke dalam papan setelahnya. Papan-papan ini diikat menjadi satu dengan palang-palang yang melintang. Palang-palang ini terbuat dari kayu penaga yang disalut emas. Pada tiap sisi terdapat 5 palang. Palang yang di tengah melintang sepanjang sisi kemah. Palang-palang itu masuk ke dalam gelang-gelang emas yang terdapat pada papan-papan tersebut. Pada kedua penjuru belakang ada 2 penjuru yang khusus, ya. Kemudian artinya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita melihat pengertiannya dalam pertumbuhan iman kita sebagai orang percaya. Papan ini melambangkan tumbuh dalam persekutuan tubuh Kristus, di mana ada kesatuan, di mana ada bersama-sama saling mengisi satu yang lain, mau untuk dibentuk, mau untuk diukur sesuai dengan firman Tuhan, yang itu menguatkan kita sekalian untuk menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Jadi tanpa pembentukan Tuhan, kita akan sulit untuk menjadi papan-papan yang sesuai dengan ukuran yang Tuhan inginkan, sulit untuk dapat bersatu satu dengan yang lain. Ya, kemudian pelajarannya, apakah kita sadar bahwa hanya di dalam Yesus Kristus kita mendapat perlindungan, ya, di Mazmur 91 ayat 1 dan seterusnya. Kemudian kita semakin dewasa dengan mengetahui batasan-batasan. Papan-papan di kemah suci ini, Bapak Ibu, ini juga melambangkan satu batasan dalam kehidupan orang percaya. Firman Tuhan, perintah Tuhan ada bukan untuk membatasi kita karena Tuhan itu jahat, tapi justru membatasi dalam arti melindungi kita dari segala hal yang jahat. Bukan karena Tuhan tidak baik, tetapi karena Tuhan baik, ingin melindungi kita dari segala hal yang jahat. Kemudian kita terus diarahkan untuk terus fokus kepada Kristus dan karya penebusannya. Kalau kita bayangkan kita berada dalam satu ruang yang terbatas, mau tidak mau fokus pandangan kita hanya kepada arah di mana papan-papan tersebut berada, di mana area yang dibatasi oleh papan-papan tersebut. Kita diarahkan untuk terus fokus kepada Kristus dan karya penebusannya. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, kita kemudian akan melanjutkan di episode ini. Kalau kemarin sudah berbicara tentang papan, nah sekarang ada atap, ya, atap pelindung yang ada di atas papan-papan dan di sekeliling papan-papan tersebut. Jadi seperti gambaran yang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lihat, ya, ini ada pelindung, kain-kain pelindung yang menyalut dari papan-papan kayu penaga tersebut. Ya, ini kita bisa melihat ayatnya, atap kemah, ya, kita berbicara tentang atap kemah. Di Keluaran pasal 26 ayat 1 sampai 14 dan Keluaran 36 ayat 8 sampai 19. Kita melihat bersama-sama Keluaran pasal 26 mulai dari ayat 1 kita baca. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari linan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain grimisi dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun, haruslah kau buat semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Segala tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi satu, dan yang 5 lagi juga harus dirangkap menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung, haruslah engkau membuat sosok-sosok kain ungu tua
dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok harus kau buat pada tenda yang satu dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas dan menyambung tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci, 11 tenda harus kau buat. Panjang tiap-tiap tenda harus 30 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta, yang 11 tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah kau sambung dengan tersendiri, dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri, dan tenda yang ke-6 haruslah kau lipat 2 di sebelah depan kemah itu. Haruslah engkau membuat 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Haruslah engkau membuat 50 kaitan tembaga dan kau masukkan kaitan itu ke dalam sosok-sosok dan menyambung tenda-tenda kemah itu supaya menjadi satu. Mengenai bagian yang berjuntai itu yang berlebih pada tenda kemah itu, haruslah setengah dari tenda yang berlebih itu berjuntai di sebelah belakang kemah suci, sehasta di sebelah sini dan sehasta di sebelah sana pada bagian yang berlebih pada panjang tenda-tenda kemah itu. Haruslah berjuntai pada sisi-sisi kemah suci di sebelah sini dan di sebelah sana untuk menudunginya. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Kemudian kita lihat eksekusinya di pasal 36 mulai ayat yang ke-8. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda dari kain linen halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain grimisi dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun dibuat orang semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Semua tenda itu sama ukurannya. 5 dari tenda itu dirangkap menjadi satu, dan yang 5 lagi juga dirangkap menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung dibuatlah sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok dibuat orang pada tenda yang pertama dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama yang lain. Dibuatlah 50 kaitan emas dan disambunglah tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Dibuatlah tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci, 11 tenda dibuat orang. Panjang tiap-tiap tenda 30 hasta dan 4 hasta lebarnya tiap-tiap tenda, yang 11 tenda itu sama ukurannya. Disambunglah 5 dari tenda itu dengan tersendiri, dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Kemudian kita lihat Bapak Ibu, dibuatlah 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan dibuat 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Dibuat oranglah 50 kaitan tembaga untuk menyambung tenda-tenda kemah itu sehingga menjadi satu. Juga dibuatlah untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Ya Bapak Ibu, kalau kita baca tadi cukup panjang ayat-ayatnya, tetapi ini Bapak Ibu sekalian yang dapat kita lihat, kita simpulkan, yaitu atap kemah ini terdiri yang pertama dari tudung yang terbuat dari pindak gajah dan juga kulit domba. Kemudian tenda yang terbuat dari bulu kambing dan juga kemah. Tenda kemah terdiri dari 10 lembar 4 kali 28 hasta, dibuat dari linen halus yang dipintal dan benang biru, ungu, kirmisi, ditenun dengan berkerubion, suatu pekerjaan ahli. Masing-masing 5 lembar digabungkan menjadi satu sehingga menjadi 2 lembar besar. Tepi-tepi kedua lembaran besar itu dihubungkan dengan sosok biru dan 50 gesper emas. Letaknya tepat di atas tirai, jadi 20 hasta dari pintu kemah. Tenda bulu kambing terdiri dari 11 lembar, masing-masing itu terdiri dari 30 hasta, 4 kali 30 hasta, dibuat dari kulit kambing, bulu kambing yang diwarnai merah.
5 lembar digabungkan menjadi 1, begitu pula sisanya yang 6 lembar, sehingga menjadi 2 lembar besar. Tepi-tepi kedua lembaran itu dihubungkan dengan sosok biru dan 50 gesper emas. Tudung kulit domba diwarnai merah menutupi tenda bulu kambing. Tudung kulit mina gajah paling atas atau luar, tidak disebutkan ukurannya. Ya, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang tidak 100% detail, tetapi kita melihat ini menjadi gambaran ya. Saya ambil dari buku pelajaran Tabernakel Bapak Pendeta Yusuf PS di Surabaya. Daftar istilah atap kemah ya, dalam buku Kemah Suci, tenda, linen halus. Ya, kalau terjemahan lama kain kelambu, dalam terjemahan baru yang kita baca tenda, linen halus yang dipintal, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, kerub, buatan ahli tenun, sosok-sosok kain, ungu tua, kaitan, kemudian emas, tembaga. Kalau dalam terjemahan lain, terjemahan lama maupun dalam buku ada beberapa perbedaan, misalnya kain ungu tua disebut biru, kain ungu muda disebut ungu, kain kirmisi merah, benang tuh ya. Jadi warna-warni Bapak Ibu. Ada kaitan ini istilahnya pengait atau gesper. Dan kemudian bulu kambing sama semua, tudung sama, kemah sama. Nah ini terjemahan lama teratak ya. Kalau kita dalam bahasa Jawa pun ada teratak ya. Kulit domba warna merah, kulit kambing celupan merah, kulit domba diwarnai merah. Kulit mina gajah, terjemahan baru ini kulit lumba-lumba ya, menarik ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita perhatikan ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dan susunan atap kemah ini artinya lapisan-lapisannya ini sangat kuat. Lapisan-lapisannya ini dapat bertahan di cuaca ekstrim, padang gurun, baik panas, baik dingin. Lapisan-lapisan inilah yang memberi satu perlindungan, kekuatan bagi orang-orang yang beribadah di dalamnya, dalam kemah suci. Menjadi pelajaran bagi kita juga Bapak Ibu, kalau kita melihat linen halus ini dalam pengertian di Alkitab itu berbicara tentang perbuatan kebenaran dari orang-orang kudus ya. Kita terlindungi saat kita juga benar ya, benar di dalam Kristus. Ada perlindungan yang sangat kokoh, yang sangat kuat bagi kita sekalian. Kemudian arti rohaninya dalam pertumbuhan iman, kita melihat seperti tadi, atap kemah ini tudung berbicara tentang perlindungan Allah dalam hidup ini. Ada satu ayat pendukung di Filipi 1 ayat 6, kemudian tentang tenda. Ya, kita seringkali mendengar bahwa kita ini ibarat sedang hidup di kemah sementara di dunia ini, seperti dikatakan Rasul Paulus. Demikian juga Petrus katakan kita ini seperti di kemah sementara, hiduplah dengan bijaksana. Nah, berbicara tentang tudung perlindungan Allah, kain linen halus, kain kulit yang lain ya, kita melihat perlindungan Allah saat kita berada di dalam Kristus, dalam kebenarannya. Ya, kita baca saja Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa apa yang Tuhan sudah mulai dalam kehidupan kita, panggilannya bagaimana kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita setia di dalamnya. Firman Tuhan katakan Ia yang memulai semuanya akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ini yang menjadi keyakinan iman kita, bahwa Tuhanlah yang memampukan kita untuk dapat setia sampai pada akhirnya. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi oleh karena anugerah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, pelajaran yang bisa kita ambil, dan kita melihat selanjutnya bahwa dalam kehidupan kita pun kita dapat melihat beberapa hal. Apakah kita sadar bahwa hanya di dalam Yesus Kristus yang pertama kita mendapat perlindungan? Ya, ayat yang kita baca di waktu yang lalu, Mazmur 91, orang yang berlindung dalam naungan yang maha kuasa, bermalam dalam naungan yang maha kuasa ya, akan berkata, Engkaulah tempat perlindunganku. Tuhan saja yang menjadi tempat perlindungan kita di situasi apapun, kondisi apapun. Kemudian di Filipi 1 ayat 6 tadi kita melihat ayat yang mengatakan bahwa hanya Dia yang mampu meneruskan, memampukan kita segala pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah kerjakan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus,
menjemput kita ya bersama-sama. Kemudian yang kedua, mendapat jaminan. Hanya dalam Kristus Yesus kita mendapat jaminan penyertaan, perlindungan, keberkatan dalam menjalani hidup sementara di dunia ini. Kemah ya atau tenda sementara melambangkan satu kehidupan yang sementara bagi manusia. Ya, kalau zaman dulu orang berpindah-pindah pakai tenda-tenda di padang gurun. Dan kita pun sekarang dikatakan kita dalam hidup ini seperti orang yang terus berpindah-pindah dengan kemah, membawa kemah tubuh kita. Ya, bagaimana kita menjalani hidup ini dikatakan kita melihat dalam 1 Petrus 1 ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dikatakan selama kita menumpang di dunia ini, mari hidup dengan takut akan Tuhan. Ya, bahkan di ayat-ayat selanjutnya kita dapat melihat ya mengapa kita diminta untuk seperti itu, karena apa yang sudah Tuhan kerjakan ya. Ayat yang ke-18, sebab kamu tahu ya bahwa dikatakan kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya. Ini Bapak Ibu yang menjadi alasan kita mengapa dikatakan kita hidup dalam ketakutan, dalam satu kewaspadaan, ya karena kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang lama, dari cara hidup yang sia-sia dengan darah yang mahal, bukan dengan emas perak. Maka kita diminta untuk hidup seperti orang-orang yang sudah ditebus. Hidup sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan menampilkan kehidupan yang takut akan Tuhan. Kemudian di 2 Petrus 1 kita melihat di ayat yang ke-13, 2 Petrus 1 ayat yang ke-13, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu sebelum aku menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Petrus katakan bahwa dia harus dikatakan suatu saat menanggalkan kemah tubuh ini. Ya, selama dia masih ada, dikatakan aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu bahwa kita ini sebagai orang-orang tebusan, kita ini sebagai orang-orang yang sudah dikatakan dimiliki oleh Tuhan Yesus sendiri, maka mari kita hidup seperti anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang. Ya, maka Petrus selalu katakan, aku tetap mengingatkan kamu akan semuanya ini. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita pun jangan lelah untuk mengingatkan. Kalau kita dipercaya sebagai orang yang mengingatkan, kita mengingatkan untuk orang itu terus hidup dalam takut akan Tuhan. Kalau kita sebagai orang yang diingatkan, jangan sampai kita merasa bahwa saya ini sudah baik, saya ini sudah benar, ngapain harus diingatkan, tidak ada urusannya. Ya, maka kita harus rendah hati dalam menjalani hidup ini. Kalau kita diingatkan orang lain, kalau kita mengingatkan orang lain pun dengan sabar ya. Kemudian di 2 Korintus pasal yang keempat, di ayat-ayat yang terakhir, Paulus mengatakan, misalnya di ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah ini Bapak Ibu, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kemudian Paulus melanjutkan di pasal 5 ayat 1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak kalau kita melihat
dibuat oleh tangan manusia. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita merindukan satu kemah kediaman yang kekal, ya, yang sudah disediakan Tuhan. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang, ya. Paulus katakan bahwa kita dalam hidup ini menjalani hidup sebagai manusia, semakin hari semakin mungkin fisik kita akan semakin melemah, ya. Ini merupakan suatu hukum yang alami, dikatakan dari sehari ke sehari manusia lahiriah kita semakin merosot. Namun demikian firman Tuhan katakan, baiklah kita sadar bahwa kita pun ada manusia rohaniah yang hendaknya semakin dibaharui dari hari ke hari, ya. Apa yang kita alami dalam dunia ini, penderitaan, dikatakan tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang jauh lebih besar daripada penderitaan kita di dunia ini. Selama kita ada di kemah manusiawi ini, Bapak Ibu, kita tahu tentang keterbatasan kita tahu tentang apa yang Tuhan sudah rencanakan bagi kita, maka kita dapat jalani hidup ini dengan satu takut akan Tuhan, dengan satu kepercayaan, kerinduan tentang jaminan yang sudah Tuhan kerjakan, berikan dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kiranya firman Tuhan pada sore hari ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hari demi hari dalam hidup kita yang fana atau sementara ini di dalam dunia, tetapi dengan tetap berpengharapan kepada Kristus yang telah menebus setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Kami belajar dari pelajaran tabernakel tentang atap kemah, bahwa Engkaulah yang melindungi kami, dan bahwa kami sebagai kemah-kemah dalam dunia ini, dalam kemah tubuh kami adalah kemah yang sementara. Tetapi Engkau yang membuat kami menjadi berharga, Engkau yang membuat kami jadi indah Tuhan di dalam Engkau. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dimanapun berada, memberikan pemahaman, pengertian, dan mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, dalam setiap pergumulan kami, apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami pergumulkan, Engkau yang tahu, dan biarlah Engkau yang terus Tuhan menyertai kami dan memampukan kami melewati semuanya. Kami bersyukur, ini doa kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.